Kali ini kita akan membahas tentang anggaran, melanjutkan dengan materi controllership, mata kuliah controllership atau sistem pengendalian manajemen. Bahasan kita selanjutnya adalah anggaran. Anggaran ini berfungsi banyak. Anggaran itu sebagai acuan dari setiap satu unit-unit bisnis atau pusat-pusat pertanggungjawaban masing-masing untuk melaksanakan fungsinya masing-masing. Semua akan melihat dari ukuran anggaran yang telah dibuat di awal. Jadi demikian juga untuk kontrol. Untuk kontrol, fungsinya anggaran ini sebagai pembanding antara realisasi dengan anggaran. Anggaran kan disusun berdasarkan tujuan-tujuan yang telah disusun di awal di dalam strategi. Menentukan visi, misi, dan tujuan di breakdown ke dalam anggaran. Anggaran ini nanti sebagai pacuan setiap unit-unit bisnis pusat-pusat pertanggungjawaban masing-masing melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah di breakdown di dalam tujuan yang telah di breakdown kepada anggaran. Kemudian setelah dilaksanakan masing-masing berfungsi menyelesaikan fungsinya masing-masing, hasil pekerjaannya itu akan dibandingkan dengan anggaran. Anggaran ini fungsinya sebagai kontrol juga, sebagai kontrol apa yang telah dicapai oleh masing-masing unit-unit bisnis atau pusat-pusat pertanggungjawaban yang telah dicapai, apakah melebihi atau kurang. Nanti sebagai alat untuk anggaran ini sebagai alat untuk mengukur kinerja masing-masing unit-unit bisnis atau pusat-pusat pertanggungjawaban. Demikian juga sebagai dasar untuk memberikan kompensasi apa yang akan diberikan masing-masing. Untuk koreksi ke belakang juga untuk feedback apa yang harus diperbaiki, perubahan apa yang terjadi karena adanya perbedaan antara realisasi dengan yang apa yang telah dianggarkan. Maka penting sekali kita akan membahas di sini adalah anggaran. Memahami pengertian anggaran. Pertama di sini, anggaran merupakan taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk satu periode ya, untuk satu periode akuntansi, satu periode 1 tahun. Ditaksir mengenai pengeluaran apa saja yang akan dilakukan masing-masing subunit. Kemudian penerimaan, perkiraan taksiran penerimaan. Pada tahun ini kita akan menaksir berapa pendapatan, berapa produk yang kita bisa jual, berapa customer yang kita bisa peroleh. Pengeluaran untuk mendapatkan penjualan tadi target sekian, itu berapa pengeluaran yang dikeluarkan untuk memenuhi target yang telah ditentukan di dalam anggaran. Jadi untuk mengenai penerimaannya berapa taksirannya, kemudian pengeluarannya masing-masing, pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan berapa. Kemudian yang kedua, periode yang akan datang, anggaran merupakan sarana yang efektif untuk perencanaan. Jadi sebagai perencanaan pekerjaan yang akan datang dalam satu periode anggaran. Sebagai tolak ukur ya, tolak ukur ke depan. Jadi 1 tahun, satu jual penjualan sekian, dalam satu di breakdown per periode, per bulan sekian, produksinya sekian, penjualannya sekian, per produksi, per bulannya sekian. Gitu akan sebagai perencanaan dalam menyusun pekerjaan yang akan dilakukan dalam satu periode akuntansi. Pengendalian jangka pendek, karena 1 tahun ya, pengendalian jangka pendek. Kemudian anggaran operasional pada umumnya menunjukkan rencana sebagai perencanaan dalam operasional perusahaan. Berapa produksi, berapa yang akan diproduksi, misalnya 1000 unit per bulan, misalnya per 1000 unit, berarti bahan yang disediakan untuk per 1000 unit, berarti tenaga kerja yang diperlukan untuk memproduksi 1000 unit. Kemudian kapasitas mesin-mesin yang diperlukan untuk memproduksi per unit dalam 1 bulan itu berapa,
overhead pabriknya berapa dan sebagainya ya. Ini akan jadi sebagai perencanaan dalam jangka pendek ini dalam satu tahun periode akuntansi ya. Kemudian akan diperiode per bulannya berapa seperti itu, atau per harinya seberapa seperti itu yang bisa diproduksi. Kemudian pendapatan dan biaya untuk jangka waktu 1 tahun. Anggaran itu akan diprediksi untuk memprediksi berapa pendapatan, penerimaan, penjualan itu berapa dalam 1 tahun itu, kira-kira diprediksi ditaksir berapa. Ya, nanti ada metode penaksiran, memprediksi. Kalau di dalam statistik ada forecast, ada perencanaan, ada prediksi untuk peramalan produksi penjualan 1 tahun ke depan ini berapa. Ini kan ditaksir sesuai dengan metode penaksirannya dalam statistik dibahas itu. Dan biaya-biaya untuk memproduksi itu biaya-biaya yang dikeluarkan berapa dalam satu tahunnya berapa. Memahami hubungan anggaran dengan strategi planning, perencanaan strategi ya. Baik perencanaan strategi dan penyusunan anggaran melibatkan perencanaan. Jadi masing-masing ini perencanaan strategi dan penyusunan anggaran. Jadi untuk menyusun anggaran perlukan perencanaan dalam strategi. Strategi. Jadi strategi ini telah dibahas kemarin di awal-awal itu sudah dibahas, kemudian dilakukan sebagai penyusunan perencanaan. Namun jenis aktivitas perencanaannya berbeda antara kedua proses tersebut. Ya. Jadi perencanaan strategi ini berdasarkan adalah visi misi perusahaan, kemudian anggaran ini disusun berdasarkan perencanaan strategi. Kemudian proses penyusunan anggaran fokus pada 1 tahun. Ya, penyusunan anggaran pada 1 periode akuntansi ya. Karena semua nanti akan dihitung per periode. Sementara perencanaan strategis fokus pada aktivitas-aktivitas yang mencakup periode beberapa tahun. Strategi ya, tujuan dalam 1 tahun itu berapa, meningkatkan kemakmuran pemilik modal, meningkatkan laba, memaksimalkan keuntungan atau meningkatkan nilai perusahaan. Ini dalam strategi, karena perencanaan strategi biasanya jangka panjang. Kemudian untuk ada strategi, kemudian untuk anggaran ini disusun untuk mencapai tujuan dalam satu jangka panjang, maka perlu ada tahapan-tahapan per periode, yaitulah dibuat perencanaan strategi. Jangka pendek, makanya tadi jangka pendek. Kalau perencanaan strategis ini jangka panjang. Kalau anggaran disusun untuk jangka pendek. Langkah tindakan-tindakan dalam jangka pendek dalam mencapai tujuan strategi jangka panjangnya gitu. Kemudian perencanaan strategi mendahului penyusunan anggaran. Ya, kemarin sudah dibahas ya. Strategi dulu disusun jangka panjangnya berapa. Dulu kita sudah membahas kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang gitu loh. Dibalas strategi. Jadi terkait dan tidak terkait, strategi itu unit-unit bisnis kemarin yang kita sudah bahas. Dan disusunlah anggaran. Penyusunan anggaran. Menyediakan tenaga kerja di mana anggaran tahun dikembangkan ya, bukan hanya sekedar tenaga kerja. Untuk berapa produksi yang tenaga kerjanya berapa, bahan bakunya berapa, kali itu proses produksi, overhead pabriknya berapa, fasilitas yang dibutuhkan apa saja, jumlah tenaga kerja berapa, itu semua dibuat dalam anggaran. Kemudian rencana strategi intinya terstruktur berdasarkan lini produk atau program lain, sementara anggaran tersusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Ya, masing-masing pusat biaya, pusat pendapatan, pusat administrasi, pusat kebijakan, pusat R&D pengembangan dan development dan riset dan pengembangan. Ini pusat-pusatnya disusun ke sana. Kemudian memahami perbedaan anggaran dengan forecasting atau peramalan.
Perbedaan anggaran dengan forecasting. Anggaran suatu rencana manajemen dengan asumsi yang tersirat implisit bahwa langkah-langkah positif akan diambil untuk pembuatan anggaran. Jadi rencana manajemen yang akan dilakukan dalam pembuatan anggaran ini. Guna peramalan adalah suatu perkiraan mengenai apa yang mungkin terjadi. Diprediksi, ramalan diramalkan apa yang mungkin terjadi. Ya, metode-metode perkiraan banyak, metode untuk memprediksi itu banyak. Tergantung perilaku dunia nyata ya, dunia nyata. Apakah produk itu musiman atau produk itu bisa tidak kena musiman dan sebagainya, atau produk itu penjualan dipengaruhi oleh musiman, situasi, kondisi. Itu diprediksi karena banyak peramalan itu banyak pengaruh di dalam dunia nyata, itu banyak hal yang mempengaruhi tentang kebutuhan atau penjualan, itu banyak dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal. Maka perlu adanya prediksi. Prediksi ini akan mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan tadi, hal-hal yang mempengaruhi kondisi jumlah penjualan ataupun jumlah yang lain ya. Prediksi tentang kondisi yang akan datang itu banyak dipengaruhi oleh banyak hal di luar perusahaan. Kemudian tanpa implikasi bahwa membuat peramalan akan berupaya untuk membentuk kejadian sehingga akan diramalkan akan terrealisasi. Jadi supaya bisa dilakukan, bisa terrealisasi. Jadi peramalan ini sebagai tolak ukur dalam membuat anggaran. Berapa sih produksi dalam setahun? Dalam setahun itu produksinya berapa? Ini prediksi, atau penjualannya berapa? Diprediksi dalam penjualan dalam satu periode akuntansi. Dalam satu tahun itu prediksinya penjualannya berapa? Terus akan dibagi kondisi fluktuasi jumlah penjualan per periodenya atau situasinya, kemudian disusunlah anggaran di sini. Jadi beda. Kalau ini berdasarkan lingkungan di luar sana, banyak hal yang mempengaruhi. Kalau anggaran disuruhkan berdasarkan apa yang telah diputuskan di dalam taksiran peramalan tadi. Kemudian memahami manfaat anggaran, menselaraskan dengan rencana strategi supaya selaras antara tujuan jangka panjangnya dengan perencanaan jangka pendeknya ini, per periodenya ini, supaya dalam setiap periode itu mengarah kepada tujuan yang akan dicapai besar, tujuan jangka panjangnya, bukan membuat cara sendiri. Jadi kalau kita mau ke Semarang, maka apa yang dilakukan perjalanan tahapan sampai di Boyolali, di Solo Tigo, ini nanti mengarahnya ke sana. Jadi perjalanan dari Solo, Boyolali, Solo Tigo, Ungaran, Semarang gitu, bukan bertujuan ke Semarang, bukan jalannya malah dari Solo ke Klaten, ke Jogja, ke Purworejo gitu. Tidak seperti itu. Jadi strategi itu adalah menentukan tujuan, anggaran itu mengarah kepada tujuan, seperti itu, tidak bertolak belakang. Jadi supaya terjadi selaras tujuan dan anggaran dan tujuan itu selaras. Kemudian koordinasi. Setiap manajer perusahaan bertanggung jawab dalam organisasi, berpartisipasi dalam menyusunan anggaran. Selama proses penyusunan anggaran, berbagai inkonsistensi tersebut diidentifikasi dan dicari solusinya. Jadi terjadinya koordinasi antar bagian, antar pusat-pusat pertanggungjawaban. Loh ini loh saya akan memproduksi sekian, ini loh sumber daya tenaga kerja akan menyiapkan tenaga kerja sekian, keahlian siapa, apa yang dibutuhkan, seperti itu mengarahnya. Dari pusat keuangan, dari keuangan anggaran akan mengarah pada produk yang sama. Jadi koordinasi. Oh kalau produksi sekian berarti butuh modal sekian, butuh biaya sekian untuk tenaga kerja sekian, bahan baku sekian.
biayanya sekian-sekian. Jadi terjadi koordinasi antar bagian antar pusat-pusat pertanggungjawaban. Nah, penetapan pertanggungjawaban. Jadi memperjelas tanggung jawab dari setiap manajer, dari setiap pusat-pusat pertanggungjawaban. Itu sebagai ini loh pekerjaanmu gitu, sebagai memberikan wewenang kepada masing-masing pusat-pusat pertanggungjawaban, masing-masing unit-unit usaha itu diberikan pertanggungjawaban. Ini loh pekerjaanmu, diberikan wewenang untuk memanage ini masing-masing pekerjaan itu. Kemudian dasar untuk evaluasi kerja tadi di awal. Jadi anggaran ini berbagai karena nanti akan berjalan ini akan setiap masih pertanggungjawaban tadi akan melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan tolak ukur anggaran yang telah ditetapkan. Dia diberi wewenang di sini, diberi wewenang. Kemudian setelah dia melakukan pekerjaannya masing-masing pusat-pusat pertanggungjawaban, maka bagi pihak kontrol pekerjaan dari masing-masing pusat ini nanti akan dibandingkan dengan anggaran yang telah dibuat di awal sebagai tolak ukur. Anggaran ini sebagai tolak ukur untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing pusat-pusat unit bisnis atau pusat-pusat pertanggungjawaban tadi. Ini sebagai tolak ukur kan, anggaran 1.000 misalkan 1.000. Kemudian pusat-pusat penjualan melakukan 900 seperti itu, atau 1.000 ini 1.000 ya, atau 1.100 realisasinya 1.100 ini. Nanti sebagai pembanding dibandingkan dengan realisasi dibandingkan dengan anggaran yang telah disusun di depan. Nanti juga sebagai penentuan kompensasi penghargaan apa yang diperoleh atau punishment apa yang akan diperoleh, atau menyelidiki untuk mendeteksi terjadinya perbedaan itu disebabkan oleh apa, gitu, antara anggaran dan realisasi disebabkan apa. Oh ternyata harga bahan baku naik, atau pendapatan turun karena harga bahan baku naik, apa upah tenaga kerja berubah, atau yang lain, atau overhead pabrik yang berubah, seperti itu yang menyebabkan sebagai feedback, sebagai tolak untuk koreksi apa yang sebaiknya dilakukan. Macam-macam anggaran pendapatan ini di pendapatan anggaran berkaitan dengan jumlah yang akan diproduksi ya. Berkaitan dengan penjualan yang akan diperoleh gitu, anggaran penjualannya akan diperoleh berapa unit, berarti berapa unit, berapa pendapatan yang akan diperoleh. Kemudian biaya produksi, harga pokok penjualan ini akan mencari biaya produksinya itu apa saja, bahan baku, overhead pabrik, dan tenaga kerja berapa yang dibutuhkan. Ini akan menentukan harga pokok penjualan. Harga pokok produksi ditambah beberapa proses itu akan harga pokok penjualan. Setelah biaya transportasi dan sebagainya, dibuatlah harga pokok produksi plus biaya transportasi, biaya return atau kusrakan dan sebagainya itu. Kemudian anggaran biaya pemasaran, apa yang dilakukan untuk mencapai pendapatan sekian atau untuk menjual produksi yang telah ditentukan di depan, maka perlu biaya transportasi, biaya distribusi, biaya personal saling, biaya promosi dan sebagainya. Itu kan untuk mendapatkan penjualan sebesar itu kan perlu pemasaran gitu loh. Bukan ini bisa jalan sendiri tanpa ada pemasaran, nggak bisa juga. Tenaga pemasaran juga distribusi mesti dilakukan, promosi dilakukan, atau personal saling dilakukan. Tenaga pemasaran juga dilakukan di sini. Nah, anggaran biaya administrasi dan umum berkaitan dengan ini semuanya, harta perlu bantuan bagian administrasi dan umum, biaya listrik kantor, biaya tenaga kerja bagian administrasi. Untuk melakukan seperti ini perlu yang menangani bagian administrasi.
Anggaran biaya penelitian dan pengembangan. Penelitian dan pengembangan supaya ini penjualan itu dilakukan pada kualitas yang bagus, bisa bersaing di pasar, produk lebih bisa menekan biaya produksi dengan melakukan apa, efisiensi seperti apa, seperti itu. Dilakukanlah pengembangan di sini supaya nanti produk itu bisa dikembangkan dengan kualitas yang bagus, dengan biaya produksi yang lebih murah, dengan kualitas yang lebih bagus, kemudian dengan distribusi yang lebih ringan. Itu dilakukan pengembangan di sini. Memahami anggaran lain adalah capital budget anggaran. Capital budget anggaran modal perusahaan. Anggaran modal ini di dalam manajemen keuangan sudah dibahas ya. Manajemen keuangan, berapa sumber-sumber modal itu akan diperoleh dari mana untuk mendapatkan menjual produksi, menjual sebagian itu butuh apa saja yang dibutuhkan. Modal diperoleh dari mana? Apakah hutang ataukah dengan modal sendiri atau dengan modal asing ataupun dengan modal sendiri. Nah, kan gitu kan perlu dilakukan, butuh modal gitu. Nah, masing-masing kan memerlukan biaya-biaya. Modal asing ada biaya, modal sendiri juga ada biaya. Nah, untuk yang diharapkan itu ada modal sendiri, bunga itu ada modal asing. Budget balance sheet anggaran neraca, sumber-sumber modal neraca. Dan neraca kan seperti ini. Ini ada aset, di sini hutang dan utang, dan di sini ada modal sendiri. Ini aktiva lancar, berapa yang dibutuhkan, di sini ada aktiva tetap, berapa yang dibutuhkan. Totalnya di sini ada seimbang. Anggaran ini capital balance sheet, budget balance sheet anggaran neraca. Untuk memproduksi sekian itu kan perlu semua, perlu aset, perlu modal. Budget cash flow statement anggaran laporan arus kas. Arus kas yang dikeluarkan untuk apa? Untuk investasi, untuk biaya operasional, pendapatannya dari apa saja. Nah, itu ini anggarkan di dalam budget cash flow. Untuk membayar hutang, untuk investasi, untuk operasional dan sebagainya itu dibahas di dalam cash flow ini. Pendapatan dari apa saja, penerimaannya tiap periode, seperti itu. Manajemen by object, manajemen berdasarkan tujuan. Jadi tujuan masing-masing itu anggaran dijalankan pada tujuan setiap unit bisnis. Nah, berdasarkan tujuan yang akan dicapai, disusunlah anggaran di situ. Anggaran untuk mencapai tujuan masing-masing unit, masing-masing fungsi manajemen tadi, berdasarkan tujuannya masing-masing. Memahami anggaran operasional. Pertama adalah Departemen Anggaran melakukan beberapa fungsi berikut ini. Mempublikasikan prosedur formulir persiapan anggaran. Apa yang prosedur yang dilakukan, yang akan diberi, dan formulir persiapan anggaran masing-masing disiapkan publikasinya untuk setiap masing-masing unit disediakan, karena harus diinformasikan kepada masing unit. Koordinasi mempublikasikan asumsi dasar bagi anggaran. Jadi asumsi, ada beberapa asumsi yang dilakukan, asumsi kondisi perekonomian, asumsi harga, kondisi harga di pasar, kondisi harga bahan baku, kondisi biaya tenaga kerja dan sebagainya, UMR dan sebagainya itu. Terus adanya peraturan pemerintah, itu asumsi yang dilakukan. Kemudian memastikan informasi disampaikan antar unit organisasi terkait. Jadi tadi semuanya tadi disampaikan kepada masing-masing unit-unit yang terlibat di dalam pelaksanaan anggaran tadi. Memberikan bantuan kepada anggaran dalam penyusunan anggaran. Jadi kalau masing-masing unit diberikan ini, maka perlu adanya bantuan bagi pihak perencanaan. Departemen Anggaran membantu bagi masing-masing unit bisnis yang akan menyusun anggaran. Perlu adanya pendampingan dari masing-masing unit bisnis dalam menyusun anggaran.
Analisis anggaran diajukan dan memberikan rekomendasi pertama kepada pembuat anggaran, kemudian kepada manajemen senior. Diajukan konsolidasi, rekomendasi apa dalam menyusun pembuatan anggaran. Penyusunan proses pembuatan revisi anggaran selama tahun tersebut. Mungkin adanya penyesuaian ya. Ini karena nanti akan dikoordinasikan di Komisi 1, maka menyusunlah pembuatan revisi anggaran selama tersebut. Mungkin juga terjadi perubahan-perubahan dalam jangka pendek, itu terjadi perubahan yang perlu segera dilakukan tindakan, maka disusunlah anggaran perubahan, adanya revisi karena terjadi situasi yang mungkin berubah gitu, asumsi yang berubah seperti itu. Kemudian koordinasi departemen anggaran pada eselon yang lebih rendah. Jadi anggaran akan diturunkan kepada eselon tingkatan manajemen yang di bawahnya, akan dikomunikasikan, akan dikoordinasikan kepada yang di bawahnya, karena akan mereka lah yang melaksanakan itu. Kemudian analisis laporan kinerja dibandingkan dengan anggaran. Ini yang di sejak awal. Jadi membuat analisis antara realisasi dan anggaran. Dibuatlah itu penilaian, analisis di mana itu terjadi perbedaan itu apa sebabnya gitu. Dibuat analisis serta menginterpretasikan hasil dan alasan untuk manajemen senior, dan dilaporkan kepada manajemen senior capaian-capaian yang telah dilakukan dan menginterpretasikan apa maknanya dari hasil laporan dari anggaran tadi. Memahami anggaran operasional, usulan anggaran, perubahan internal dan eksternal. Usulan anggaran karena ada perubahan internal dan eksternal, mungkin modal bertambah atau mungkin terjadi kondisi di luar perusahaan yang berubah, kondisi lingkungan eksternal yang berubah, kondisi internal yang berubah, seperti di dalam manajemen strategik. Negosiasi, terjadi negosiasi antara pihak-pihak yang terkait, dan adanya slack ini antara cenderungnya bagian operasional, bagian pencapaian untuk mencapai anggaran yang kecil. Kemudian terjadi pusat manajemen menghendaki itu target yang tinggi, seperti itu. Misalnya labanya produksi, misalkan mau mengenai penjualan, pihak penjualan menginginkan penjualan itu jumlahnya besar, supaya dapat untung besar, seperti itu kan. Kemudian baik pihak produksi menghendaki capaian yang jangan terlalu tinggi gitu, supaya mudah dicapai. Ini terjadilah gap antara pihak manajemen, pihak perusahaan menghendaki penjualan tinggi, pihak targetnya seperti itu tinggi gitu. Tapi pihak manajemen menghendaki anggaran yang sedang saja, jangan terlalu tinggi, udah ngoyo gitu, kasarannya seperti itu, rekoso tambah rekoso gitu, enggak. Maka terjadilah terjadi gap. Review dan persetujuan, karena terjadi gap maka perlu adanya penilaian dan persetujuan. Kemudian ada revisi dari yang terjadinya tadi, konsolidasi satu sama lain, terjadi revisi. Ada kontingensi budget, tindakan jika penurunan dan antisipasi terjadinya perubahan-perubahan dalam perjalanan itu kan terjadi perubahan lingkungan maupun eksternal tadi. Aspek perilaku, partisipasi pada proses anggaran. Partisipasi pada proses anggaran yaitu dipengaruhi oleh perilaku pihak-pihak manajemen, pihak-pihak pelaksana. Ini mempengaruhi dari proses dalam anggaran. Banyak yang dibutuhkan. Masing-masing unit adalah berpartisipasi dalam menyusun anggaran. Dan tingkat kesulitan pencapaian target. Tingkat kesulitan pencapaian target tinggi, terlalu tinggi, atau terlalu rendah, itu juga akan berpengaruh terhadap perilaku bagi pihak manajemen maupun perilaku bagi individu-individu yang melaksanakan tugasnya masing-masing. Keterlibatan manajemen senior ini penting. Jadi ada
manajer senior terlalu ikut campur tinggi, terlalu ketat gitu bisa juga, atau terlalu dilonggarkan juga bisa. Ini perilaku-perilaku yang mungkin terjadi di dalam penyusunan anggaran, kemudian departemen anggaran ini juga akan berpengaruh terhadap aspek perilaku dalam menyusun anggaran. Teknik kuantitatif bisa juga simulasi, percobaan dicoba-coba, ada juga perbedaan probabilitas kemungkinan yang akan terjadi. Ekonomi misalkan normal, boom, ada resesi, krisis seperti itu kan. Ini probabilitas. Kondisi yang akan datang dimungkinkan terjadi seperti ini. Kondisi krisis, kondisi probabilitas ini biasanya di dalam menyusun tadi loh berapa yang akan dijual tadi. Ini teknik-teknik yang akan dibuat di dalam menyusun, memprediksi berapa penjualan. Bisa juga uji coba simulasi, bisa juga metode perkiraan probabilitas kemungkinan yang akan terjadi, yang akan datang. Ini kurang lebihnya nanti dikerjakan materi. Soalnya